Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uri Novianti. Saya dari Program Studi Pendidikan Geografi IKIP PGRI Pontianak, semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai geografi. Baiklah, kita akan memasuki tahap pertama. Nah, judul pembahasan kita pada pagi hari ini adalah Geografi Regional. Ada yang tahu nggak sih apa itu geografi regional? Nah, pertama-tama di sini ada standar kompetisi. Yang pertama menganalisis wilayah dan kewilayahan. Nah, terdapat indikator yang akan dibahas pada pagi hari ini. Selanjutnya, wilayah dan pewilayahan. Apa sih yang dimaksud dengan wilayah dan pewilayahan? Menganalisis wilayah dan pewilayahan adalah sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pemetaan dan pengelolaan wilayah. Hal ini melibatkan berbagai aspek seperti geografi, ekonomi, dan sosial budaya. Analisis wilayah bertujuan untuk memahami karakteristik dan potensi wilayah tersebut. Sedangkan pewilayahan bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Analisis wilayah dan pewilayahan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu wilayah. Dengan menganalisis potensi dan karakteristik wilayah, pembangunan dapat diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi untuk berkembang. Pewilayahan juga dapat membantu menghindari konflik antara penggunaan lahan yang berbeda dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, ada mengidentifikasi potensi desa kaitannya dengan perkembangan desa dan kota. Potensi desa adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah desa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Potensi desa ini meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya. Perkembangan potensi desa dapat diukur dari kemampuan desa dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Nah, hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta mempercepat pembangunan desa. Potensi desa sendiri memiliki peranan yang penting dalam perkembangan kota. Sebagai daerah penghasil sumber daya alam dan bahan mentah, desa menjadi penyedia kebutuhan pokok bagi kota. Selain itu, potensi desa juga dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung industri dan sektor usaha di kota. Dengan mengoptimalkan potensi desa, maka akan tercipta keterkaitan yang saling menguntungkan antara desa dan kota. Nah, selanjutnya, mengidentifikasi ciri-ciri struktur ruang desa. Struktur ruang desa merupakan gambaran fisik wilayah pedesaan yang terdiri dari elemen-elemen lingkungan seperti rumah, jalan, sawah, dan lain-lain. Nah, pendekatan struktur ruang desa ini dilakukan untuk mengidentifikasi ciri-ciri fisik dan sosial masyarakat di dalamnya. Ciri-ciri struktur ruang desa dapat dilihat dari pola tata letak rumah, bentuk bangunan, dan penggunaan lahan. Selain itu, faktor budaya, agama, dan adat istiadat juga mempengaruhi struktur ruang desa. Nah, selanjutnya, mengidentifikasi ciri-ciri struktur ruang kota. Identifikasi struktur ruang kota adalah sebuah proses untuk mengenali dan memahami komponen-komponen yang membentuk kota. Hal ini penting dilakukan karena struktur ruang kota sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di dalamnya, serta memudahkan perencanaan pengembangan kota yang lebih baik. Struktur ruang kota terdiri dari beberapa komponen, yaitu jalan, bangunan, taman, dan juga sungai. Jalan merupakan komponen utama karena jalur transportasi utama bagi masyarakat. Bangunan dan tanaman juga memiliki peran penting dalam menentukan karakteristik kota. Sedangkan sungai dapat memberikan nilai estetika
dan menjadi sumber air bersih bagi penduduk kota. Identifikasi struktur ruang kota sangat penting dalam pengembangan kota yang berkelanjutan. Dengan memahami struktur ruang kota, pemerintah dapat merencanakan pembangunan kota yang lebih baik dan efektif. Selain itu, identifikasi struktur ruang kota juga dapat membantu masyarakat untuk memahami karakteristik kota dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan kota. Next, model-model teori struktur spasial kota. Nah, yang pertama ada model Burgess. Model Burgess sendiri adalah salah satu model teori struktur spasial kota yang paling awal dan terkenal. Nah, model ini dikembangkan pada tahun 1920-an oleh seorang sosiologi bernama Ernest Burgess. Menurut beliau, model ini dibagi menjadi 5 zona yang berbeda berdasarkan tingkat penggunaan lahan dan tingkat kepadatan penduduknya. Zona pertama adalah pusat kota yang padat dan dipenuhi dengan bisnis dan perkantoran. Zona kedua adalah daerah perumahan kelas atas. Zona ketiga adalah daerah perumahan kelas menengah. Zona keempat adalah daerah perumahan kelas bawah. Dan zona yang terakhir, atau kelima, adalah pinggiran kota yang terdiri dari daerah pedesaan dan pertanian. Nah, model Burgess sendiri sampai saat ini masih digunakan untuk memahami struktur spasial kota. Yang kedua, ada model Hoyt. Model Hoyt dikembangkan pada tahun 1930-an oleh seorang ahli geografi bernama Horner Hoyt. Model ini mengusulkan bahwa kota cenderung berkembang secara radial, dengan pusat kota sebagai titik pusat. Menurut model ini, kota dibagi menjadi sektor-sektor yang berbeda berdasarkan tingkat nilai properti. Nah, sektor pertamanya adalah pusat kota yang padat dan dipenuhi dengan bisnis dan perkantoran. Sektor kedua adalah daerah perumahan kelas atas. Sektor ketiga adalah daerah perumahan kelas menengah. Sektor keempat adalah daerah perumahan kelas bawah. Dan sektor yang kelima adalah daerah industri. Model Hoyt sendiri masih digunakan hingga saat ini untuk memahami struktur spasial kota. Model multiple nuclei. Nah, model multiple nuclei dikembangkan pada tahun 1990-an oleh seorang ahli geografi bernama Chauncey Harris. Model ini mengusulkan bahwa kota tidak memiliki suatu pusat tunggal, tetapi memiliki beberapa nodus atau titik-titik fokus yang saling terkait. Nodus-nodus ini dapat berupa pusat kota, bandara, stasiun kereta api, atau tempat-tempat penting lainnya. Menurut beliau, setiap nodus memiliki karakteristik yang berbeda dan menarik jenis aktivitas yang berbeda. Sebagai contoh, pusat kota mungkin menjadi pusat perdagangan dan bisnis, sedangkan bandara mungkin menjadi pusat transportasi dan logistik. Nah, model multiple nuclei masih digunakan hingga saat ini untuk memahami struktur spasial kota dan dinamika ekonomi perkotaan. Nah, sekian dari presentasi saya pada pagi hari ini. Kalau ada salah kata ataupun perbuatan, saya minta maaf. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.